Kita lurusin ya kita datang ke kajian ilmu hanya mengharap wajah Allah, bukan mengajak wajah ketua majelis taklim, bukan hanya kepengen selfie sama saya, bukan karena yang lainnya, tapi ada Allah ridho sama kita. Ini kajian ilmu, Bu. Ini taman-taman surga. Makanya kalau ada yang ngobrol, ada yang selfie, saya berhenti. Kenapa? Gak ada adabnya. Ini ada adabnya. Jadi bukan saya galak, tapi kita harus beradab supaya ilmu kita bermanfaat. Ibu coba sadari, kenapa di Indonesia ini banyak yang ngaji, Bu, banyak yang puasa, tapi Ramadan kemarin tingkat indeks korupsi meningkat. Kenapa banyak yang mengaji tapi tidak berubah? Karena ngajinya nggak pakai adab. Nggak beradab, menuntut ilmu itu harus beradab. Bahkan ada perintah dalam Al-Quran. Ketika kita datang suatu kajian, ya ada saudara kita yang ada uzur dan aja terlambat, kita harus kasih tempat, harus melapangkan tempat untuk saudara kita. Makanya datang duluan tuh jangan cari seneran. Itu mah rezeki ya. Kalau yang satu itu mah rezeki. Maksudnya kalau kajian dimulai itu maju ke depan. Soalnya yang datangnya tuh ada uzur bukan karena malas, tapi banyak kerjaan, tugasnya belum selesai. Mau ngelawatin yang di depan, malu. Makanya berhenti dalam Al-Quran, Bu. Ada tuh, Bu, di kajian saya pernah datang, di kajian saya ada semua. Jadi kita datang duduk di pintu, duduk di tempat makin di luar makin ramai. Lah, saya di sini halo. Nah, Ibu maju. Apa kata? Maju. Di kajian saya, maju. Lah, emang mau masuk surga apa dia? Nggak ada lapangan pakai di surga. Kalau ada ustaz, ada ustazah bilang maju. Karena disampaikan bukan penilaian kita, bukan dari pikiran kita. Yang kita sampaikan itu Quran dan Sunnah. Apalagi saya, kalau pendapat saya, ibu bisa dengerin, tak penting. Tapi kalau menjadi wanita terbaik yang disampaikan Rasulullah SAW, itu harus kita punya adab. Ya, karena kita nggak pengen jadi wanita yang baik, cukup. Yang dicemburi bidadari itu wanita yang terbaik. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda ada 4 kriteria sifat yang dimiliki perempuan yang dicemburui oleh bidadari dan dirindu oleh surga. Pertama, perempuan yang punya sifat al-wadud. Apa al-wadud? Salah satu nama Allah, sifat Allah yang agung, al-wadud adalah yang mencintai. Perempuan yang penuh cinta, yang ada di dada, ada di perkataannya, dan ada di perilakunya. Karena nggak sedikit ada perempuan bilang cinta, tapi hanya di bibir saja. Bilang cinta sama anaknya, tapi kaki anaknya biru. Ibu itu sebenarnya saya ada di sini emang nggak ada ya? Nggak ada di sini. Itu kaget kan? Iya. Ada begitu. Kan, sama perempuan juga gitu. Udah bapak ngapain pulang jam 1 malam, mana capek, hujan, BC, nggak ada ojek. Kita lempar pakai ngapain pulang? Nggak usah pulang sekalian. Padahal katanya cinta. Nanti kalau udah pindah ke lain body, datang Ustaz, minta doanya. Emang doa jampe-jampe. Doa itu selaras dengan usaha. Sama tuh, bukannya doa dulu baru usaha. Enggak, sama tuh. Jadi al-wadud perempuan yang penuh cinta, kata-katanya juga penuh cinta. Apalagi Rasulullah SAW udah menguatkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, dalam hadis, dibuka dengan kalimat siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka amalan ini erat hubungannya dengan keimanan kita. Kita ini sungguh-sungguh beriman atau pura-pura beriman. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Nabi, ngomong yang baik. Nggak bisa dulu lagi kesel, lagi marah. Nah kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam aja. Nanti juga anak kita tahu kalau kita marah, kalau kita diam. Suami kita juga tahu kalau kita diam dia marah, nggak usah nanya kenapa. Pasti dia bilang aku marah ya. Terus terang, iya jangan enggak. Tapi mukanya gitu, kayak tentang pasar. Kayak preman, mau suami enggak, makanya malah rugi. Ya, perempuan suka nggak jujur ya. Di sini sama di sini nggak suka nggak jujur. Nah, kalau hari ini pengen jadi perempuan yang jadi surga, yang dicemburi bidadari itu ya belajar ngomong itu belajar. Orang Sunda ngomongnya halus-halus ya. Tapi jangan julid. Jangan nyinyir, jangan julid. Julid, nyinyir, baperan. Ya, ngomongnya sih baik. Nggak dari sekolahnya pagi ya. Ada apaan semalam? Julid. Entah jam 1 dia lepas sendok harinya. Pulang cepat ditumben-tumbenin. Kan bingung suami kita. Kita tuh harus jadi perempuan yang selalu cinta. Dan yang paling berhak mendapatkan ini semua adalah suami kita dan anak-anak kita. Ada berapa banyak ibu-ibu yang pernah ngaji ketemu Pak Epek. Ya Allah, sopan Pak Epek yang kumaha damang. Coba suaminya. Gimana Pak? Sini nggak ada ya? Nggak ada, sini nggak ada sih. Ya, kalau WA apa teman pengajiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok datang nggak kajian? Oh suaminya? Di mana? Pulangnya berapa? Makan nggak di rumah? Kalau nggak saya masukin nih, tutupin untuk saji atau di kulkas. Saya mau istirahat. Makanya perempuan tuh yang paling banyak isi neraka. Ya, kita jangan senyum nih, kita cemberut nih. Kita evaluasi diri, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam. Amin. Ibu tahu kan kenapa dosa besar perempuan, walaupun paling banyak yang isi pengajian ibu-ibu, tapi yang paling banyak isi neraka perempuan itu tahu kenapa? Tahu ya? Tuh sama suami, kamu lupain kebaikan suami. Siapa tuh yang nggak pernah bantuin saya? Padahal baru hari itu doang. Lupa tuh semuanya historis. Satu udah marah dari sebelum kenalan sampai sekarang tuh 30 tahun kali tahu deh kesalahannya apa aja ingat. Mudah-mudahan kita enggak ya. Kita punya ilmu bahwa kehidupannya Allah itu ada pada ridho. Karena ayah kita sudah memberikan haknya kepada dia. Ayah kita yang memberikan hak. Ya, saya nikahkan anak saya dengan kamu. Udah tuh ditanggung jawabnya. Makanya perempuan itu paling enak sebenarnya. Kalau kita bisa menegakkan sholat. Nah ini kuncinya. Menegakkan sholat, puasa di bulan Ramadan, menjaga kesucian. Dan ketika kita wafat suami kita redho, maka kata Nabi, kita boleh masuk surga dalam pintu mana yang kita suka. Ya, sebenarnya ini yang empat ini sih kita banget perempuan banget. Ibu tuh udah harus lulus TOEFL. Ibu udah harus lulus apa? Seleksi perguruan negeri kan susah itu. Ibu nggak bisa deh padahal. Saya tuh di Jerman nggak lulus. Bukan karena nggak lulus, tapi karena suami saya ngajak pulang. Padahal saya lagi kuliah tuh. Saya lagi kuliah, suami saya udah selesai, udah mau pulang, saya mau pulang. Nah loh, masih saya bilang
Jadi mau balik, bukan jadi finance karena saya kuliahnya business management. Jadi ilmu yang ada yang saya punya ternyata untuk menjadi menteri keuangan di rumah. Kita kan menteri keuangan di rumah. Suami kita kan gubernur BI-nya cuma gitu doang kan. Ya kalau dia apa setuju atau enggak, kan gitu. Si kakak udah mesti atau karena sekarang tugas-tugasnya diupload. Gak bisa bilang dulu waktu saya SMA nggak begitu. Cuma dia udah bulan depan gitu. Si Andi kan juara. Saya mau beli sepeda boleh ya Pak? Nggak usah pending dulu kan gitu. Kita tuh yang ngatur semuanya. Kita juga yang memberikan dukungan. Makanya itu udah harus balik. Jadi menegakkan suatu penting, bukan ngerjain sholat, beda ya. Perintahnya bukan if'alu sholu, tapi wa aqimi sholat. Sedang begitu boleh Bu? Mudah-mudahan cepat sembuh kalau begitu. Amin. Sehat-sehat. Yang udah seminggu di batuknya, dan menurut saya heran. Pada yang belum tidur ya, minum es di kemarin ya, kebadan dulu ya. Jadi Bu, kita tuh harus belajar tentang sholat yang kita tegakkan. Sholat tuh Bu, Allah panggil aja nih, hayya 'alas sholat, Allah yakin kita kemenangan. Jadi falah tuh Bu, bukan hanya kemenangan tapi kesuksesan dunia dan akhirat. Orang yang sholat itu, kalau dia sholatnya baik, maka hidupnya akan baik. Kalau ada orang yang sholat tapi nggak baik, sudah tidak sholat, dia ngerti nggak apa yang dia ucapin? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum syuhada wa la ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan deketin sholat sampai kamu ngerti apa yang kamu ucapin. Walaupun asbabun nuzul turunnya ayat ini untuk melarang khamr, kita dilarang minum-minuman keras, tapi ulama menjelaskan kalau kita sholat tapi nggak ngerti apa yang kita ngomong, dia sama kayak orang mabuk. Mabuk, dia galakul. Ya hanya engkau satu-satunya ilah. Ilah itu apa? Yang disembah, yang dicinta. Jadi kita melakukan apa yang Allah cinta, bukan apa yang kita. Yang kita mau jam 3 bangun apa tidur? Tidur. Ibu jangan terlalu soleha ya. Jangan jaim. Pagi-pagi saya bangun jam 3 rasanya pengen tidur karena kemarin lagi kurang sehat. Terus apa? Terus dari itu kemarin isi di Pengalengan jauh banget. Tapi saya bilang bagi saya sendiri, emang kalau kamu tidur batuk kamu sembuh? Emang kalau kamu tidur terus kamu nggak rugi? Kenapa? Kita tahu apa yang Allah mau. Badan kita sifatnya tidur. Orang bisa bangun kok kalau nggak. Emang sih sempoyongan. Emang sih berat, emang sih ngantuk, tapi kita tahu apa yang Allah mau. Balas kejahatan dengan kebaikan. Ada yang enak banget. Lah, yang enak siapa Bu? Kalau kita bisa mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan, yang enak siapa? Kita. Yang mulia tuh kita. Bukan keenakan banget orang, bukan. Itu orang yang punya ilmu. Orang yang nggak belajar, jadi nggak tahu fadilah, nggak tahu keutamaan. Orang kalau nggak punya ilmu, gimana mau jawaban soal-soal ujian? Dulu waktu SMA, ingat nggak yang pelajaran yang paling susah apa Bu? Matematika ya? Matematika. Terus kemarin tuh guru kita bilang, anak-anak besok ulangan matematika. Terus malam kita ngapain? Belajar. Yang mungkin melakukan berapa? Ada belajar jam 3 itu bisa ditutup dengan tahajud, minta doa sama Allah. Udah usaha dan doa.
Pagi-pagi kita lihat soalnya persis seperti yang kita belajar tadi malam. Kira-kira kita senyum apa kita tetap pesona apa pusing? Senyum. Lihat sebelah kanan, kalau kepala susah. Lihat ke kiri, sama dingin. Kita senyum. Kita tahu jawabannya apa. Hidup tuh kayak gitu. Hidup kalau nggak pakai ilmu, amalnya jadi amal salah. Makanya yang pertama kali Allah perintahkan bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Allah perintahkan pertama belajar lewat membaca. Jadi Iqra itu bukan hanya tadarus, tapi dilanjut dengan tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi latazakkara ulul albab. Quran yang penuh berkah ini diturunkan agar kita itu mau menghayati, kita mau mempelajari, mentadaburi. Dalam surat nggak ada perintah baca, karena perintahnya di surat yang lain. Agar kita menjadi ulul albab, orang yang mendalam berpikirnya. Jadi ujian-ujian itu emang kita diciptakan untuk diuji. Jadi kalau bilang, ya Allah, apa maksud memberikan cobaan ini padaku? Itu masih netron. Kalau kita tahu betul kita diuji, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah yang menciptakan kematian kehidupan untuk apa? Untuk menguji siapa yang paling baik amal, bukan siapa yang paling banyak. Yang paling baik, kalau tiap malam tahajud, ya baca Qurannya bagus, tapi nyakitin tetangga, nggak baik amal. Amalnya jadi amal, amalnya tuh habis bangkrut dia bu. Nanti datang ketemu sama Allah, dia pede banget tuh banyak pahalanya. Ternyata dia bangkrut. Kenapa? Karena suka menyakiti hati tetangganya, suka mengambil dan bukan haknya, suka apa? Suka komen, apalagi di sosmed tuh. Demen banget komen, jangan komen bu, like aja. Sekarang gunakan sosmed kita untuk ya menyebarkan seluas-luasnya berapa Gaza, berapa Gaza. Bukannya nggak boleh, boleh tentang keluarga kita, tentang perjalanan kita boleh. Tapi jangan lupakan saudara kita di Gaza. Jadi sholatnya ditegakkan. Kalau sholat ditegakkan, kita bisa Allah kuatkan kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang ditegakkan. Kita bisa memberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan, beri kedamaian, kesejahteraan bagi sekeliling kita, pada saudara-saudara kita. Itu perempuan terbaik. Al-Wadud, kata-katanya baik, penuh cinta dadanya, perilakunya, gesturnya juga penuh cinta, apalagi sama suami. Ya, suami itu bangunin taruh jangan dilambat bu. Nanti kita bukan bersyukur. Bersama tahajud, tak bersyukur apa? Istighfar begitu. Disiram sama air panasnya. Suaminya bangun sih bangun, tapi kan jadi kesel ya. Jadi al-wadud dan cinta itu yang dicemburui sama dia. Kedua, punya sifat al-wadud. Apa al-wadud? Subur, anak banyak. Ibu ada berapa? Cucu? 1. Bilang anak kita, 12. Kita mau tempat ya. Berapa ilmunya? Cuma 3, cuma 5 ya. Anak itu zaman dulu kan 12, 13. Iya. Kita juga dulu. Kita buktinya ibu nih. Punya ilmu. Kapan lagi kita nyenengin hati Rasulullah SAW? Rasulullah apa saya seneng deh. Seneng nanti kalau dia udah lahir banyak umatku. Ya, bilang anak-anak kita ya bu, termasuk yang ngomong saya bilang, katanya punya cucu yang banyak gitu.
Kan repot, satu dari Swedia, satu dari Tokyo. Udah nanti mama yang datang jadi susah. Makanya kamu, ibu kamu, istri kamu didik jadi ibu, punya ilmu. Karena bukan hanya subur, tapi mampu mendidik anak-anak menjadi mujahid dan mujahidah di bidangnya. Jadi peperangan itu bukan hanya mengangkat senjata. Ibu lihat orang-orang Amerika bilang apa? Hei, orang-orang Palestina, kamu dalam sebuah dunia. Gak ada sampai sekarang yang bisa mengalahkan Amerika dan Israel kecuali Palestina. Tahun 70 tuh Bu, ada 3 negara, Mesir, Yordan, Syria, lawan Israel. 6 hari, 7 hari kalah tuh 3 negara. Israel menang. Sekarang sudah masuk hari ke-40. Tentara Al-Qassam nggak bisa dikalahkan. Itu mujahidah harus ahli IT, bisa menjebol tuh sampai ke apa namanya Kaflan ya, yang diserang pertama kali itu menjebol pertahanan Israel itu. Diganti itu ahli-ahli IT anak-anak Palestina bisa menjebol masuk, nggak kena radar. Itu anak-anak kita sekarang gitu, nggak pakai senjata. Apa yang mereka inginkan, cita-cita yang Allah berikan kepada mereka, potensi-potensi bakat minat, ya jangan suruh jadi dokter semuanya, tapi jadi apa potensi yang Allah berikan kepada dia. Dia bangun pesawat, dia bikin jadi hacker, bisa melindungi situs-situs saudara-saudara kita. Sampai sekarang 40 hari nggak bisa dikalahkan, insya Allah sebentar lagi kemenangan. Amin, amin. Kalau kita mau mendukung mereka, tiap hari doa, tiap hari sedekah, ya gunakan sosmed kita untuk kasih tahu dunia ini sebenarnya terjadi. Karena CEN memang teman-temannya, CNN media itu nggak berpihak kepada saudara-saudara kita, ya. Iya kan CEN, kita ibu sosial medianya repost, taruh di IG story, bulan apa yang terjadi di Gaza, biar dunia tahu. Itu menjadi hujah kita, ya, dan harta kita, jihad dengan harta dan jiwa kita. Itu yang wa'al-walud, dia banyak anak tapi dia mampu mendidik anak menjadi mujahidah dan punya sifat al-muwatiyah, al-muwasiyah. Apa al-muwatiyah? Orang yang pendengar yang baik. Ya, kalau suami ngomong pendapat ibu, tahu nggak ternyata ya, saya dengar tuh di Jumat katanya tarawih ilmu faridatun ala kulli muslim. Ternyata tuh wajib loh mengaji. Nah kita tahu udah dari SD. Jangan sombong. Siapa? Astagfirullahaladzim. Baru tahu kemana aja sama ini Pak? Ya udah lewat. Kok tidak ada yang tahu Pak? Pendengar yang baik itu kalau sampai bu begini. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya Pak ya? Alhamdulillah Pak, makasih banget ya, beruntung banget punya suami kayak Bapak. Kok kepala itu bener ya? Amat dia tuh pendengar yang baik. Makasih banyak ibu itu, berguna banget sama saya. Insya Allah beruntungnya punya suami kayak Bapak. Jangan, baru tahu sekarang, baru tahu ini bisa SD Pak, ya Allah, baru kemana jangan. Palingnya sedih. Al-muwafiyah, perempuan yang selalu ada di samping suami dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sembuh. Selalu bilang untuk kalau suami kita pergi, Bapak jemput rezeki yang sudah Allah siapkan. Kami, istrimu, anak-anak kami sanggup menahan lapar, kami sanggup menahan derita, tapi kami nggak sanggup menahan panasnya api neraka. Jadi Bapak bawa pulang hanya yang halal aja. Itu gerakan anti korupsi dimulai dari rumah. Saya curiga tuh sama ibu yang sambalnya hitam, tasnya hitam. Sambalnya kuning, emas-emasan, tasnya emas. Saya
curiga bukannya iri ya, tapi ya Allah emang di bawah itu sebenarnya kita tuh bisa bawa hati kalau kita tuh bisa nggak? Bisa. Tapi yang boleh dititipin sama anak yatim. Sekarang ini titip sama saudara-saudara ketiga. Nah, keempat sifat ini berlaku kepada perempuan yang beriman dan bertakwa. Kalau nggak ada iman dan nggak bertakwa, biarpun punya kata-kata yang manis, hati penuh cinta, anaknya banyak, yang pendengar yang baik, selalu mendampingi suami, tapi nggak ada iman, nggak ada takwa, nggak berlaku. Maka iman itu mahal, mewah sekali. Jangan sampai itu hilang dari kita. Maka setiap hari kita duduk di kajian untuk menambah iman. Karena dengan menambah ilmu kita tahu apa yang nanti Allah janjikan sama kita. Kenapa kita semangat banget sholat malam? Karena pada waktu itulah waktu yang ijabah. Kita nggak ada di rodok, kita nggak ada di mutazam, kita nggak bisa punya satu waktu tempat yang Allah tuh malu tidak mengabulkan doa-doa kita. Tapi kita punya waktu yang ijabah, yang dimana Allah turun ke langit bumi. Mendengar siapa yang minta tolong, aku tolongin. Siapa yang mau minta, aku kabulin. Allah sendiri yang bilang begitu. Masa kita nggak mau ambil kesempatan emas ini? Rugi. Kalau wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan mendapat, ditinggalkan rugi besar. Rugi besar. Siapa yang nggak sholat buat rakaat sholat fajar, dia nggak dapat emas sebanyak gunung Uhud. Tahu kan gunung Uhud? Tahu kan? Ada yang belum pergi belum? Ada? Udah minta sama Allah? Daftar? Udah, bentar lagi lah. Amin. Yang penting yakin nggak, itu tahu nggak penyakit hati yang paling berbahaya? Penyakit hati yang paling berbahaya ragu sama Allah. Itu lebih bahaya daripada sombong, lebih bahaya daripada hasud, lebih bahaya daripada dengki. Itu ragu sama Allah. Emang iya kalau kita balas dengan kebaikan, Allah akan balas kebaikan kita dengan berlangan air mata? Kan tidak mudah ya, memberikan kebaikan kepada orang yang memberikan kita jahat. Ya, balas. Terus kita bangun, walaupun kurang tidur, kita tetap berinfak karena setiap hari ada 2 malaikat yang datang kepada kita. Yang satu mendoakan kebaikan bagi orang berinfak, yang kedua mendoakan kehancuran bagi yang berakhir.